Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sujoko. Alamat saya Desa Sembulor, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Bisnis saya menekuni di bidang pentol, Mas. Jadi saya franchise-kan pentol. Outlet saya sendiri ada 8 outlet. Terus yang saya franchise-kan ada perkiraan itu 56 atau 55. Ya, mulai tahun 2019 itu COVID. Dulunya saya kerja di Surabaya. Terus ekonomi melemah, artinya gak cukup digawe mangan itu gak cukup. Artinya aku banting setir, saya mulai menekuni bidang pentol, keliling di kampung antar kampung. Sempat di pertengahan jalan 2019 akhir itu hampir putus asa. Soalnya juga wabah seperti itu dulu itu mungkin baru kayak COVID. Akhirnya saya carilah alternatif itu golek nggon pangkalan memasarkan produk saya. Soalnya saya juga punya keyakinan benar-benar produk saya itu laku di pasaran masyarakat. Jadi mulai 2020 saya bertempat pangkalan itu di Hanimaret Kanor. Awalnya pentol saya juga bukan langsung Joko Toleng. Pentol saya ngerintis itu pentol setan, soalnya berangkatnya sore, pulangnya malam gitu. Mulai berjalan 2 tahun saya tekuni sendiri. Akhirnya mulai rame, rekrutlah teman sekaligus keluarga saya aja. Dulunya cuma saya gaji berapa tuh Mas? 30-40 itu satu hari. Soalnya aku juga nggak tahu sistem ngerekrut orang itu gimana, cara kerja gimana gitu. Akhirnya mulai laku juga, kita bisa cara kasaran itu mulai laku pasaran lah, mulai diminati masyarakat. Akhirnya saya punya inisiatif buka cabang pertama saya itu ada di Rengel. Di Rengel saya carikanlah keluarga juga. Semua yang saya prioritaskan itu keluarga, Mas. Jadi nggak ada orang lain yang kerja di sini itu. Di Rengel berjalan 7 bulan, jalan alhamdulillah, masyarakat sana juga seneng karo pentole itu. Akhirnya saya punya inisiatif lagi buka cabang di Sumberjo, depan Pasar Buah. Rengel itu tempatnya di depan Gua Ngerong, sampingnya Toko Roti Ratu. Di situ di Rengel 6 bulan, kita buka cabang kembali di Sumberjo depan Bazar. Di depan Bazar juga prospek bagus, omset sudah mumpuni, kita ambil langkah ke franchise. Jadi saya franchise-kan pentol saya itu. Pertama saya franchise itu juga harganya murah pol, Mas. Oh Ben, supaya kita bisa mengembangkan sayap. Kalau kita ada operasional dari sini apa dari sini, kita nggak nutut gitu. Itu pola pikiran saya. Kok akhirnya franchise pertama itu kita ketipu juga, pernah ketipu juga. Artinya ya namanya orang usaha pasti ada hal-hal semacam seperti itu. Jadi itu wis tiga guru besar kita, kesandungan kita. Teman-teman kalau pengen usahanya ya lebih hati-hati. Artinya gini, kita harus ada hitam di atas putih di antara sebelum kita buka franchise, katakan ada perjanjian embel-embel lah, biar lebih tenang, aman gitu. Gitu aja pesan saya. Dan sekarang mulai ada 63 titik cabang mulai dari Kabupaten Bojonegoro, ada 28, 24-nya ada di Tuban cabang kita, terus yang lainnya ada di Lamongan, baru 3 kabupaten. Rencana kita April buka Ngagen di Jepur. Jadi mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar. Ya mulai menekuni ini benar-benar perjuangan, proses benar ikut proses, benar-benar ikut proses. Tidak harus langsung step
meningkat enggak, artinya ya kesandung, jatuh, bangun pasti gitu. Ya sekarang sudah mempunyai karyawan tuh di dapur sudah ada 22 karyawan dapur plus langsung jualan ada 8. Ya alhamdulillah Mas, dari sini kita belajar, benar-benar belajar. Saya bisnis itu bukan untuk menghasilkan uang aja, intinya saya buat ibadah. Jadi saya prioritaskan yang masuk sini itu keluarga pertama, kedua orang yang benar-benar membutuhkan, contohnya wong sing ditinggal gak ono bojone. Itu prioritas kami. Jadi mungkin doa-doa mereka lah yang sing mandi cara kasarane kan ngono. Mulai resep itu saya sudah dididik dari kecil. Itu sudah ke usaha pentol. Basic saya di pentol emang. Jadi paman yang ada di Surabaya namanya Harmaji itu benar-benar mendidik kami itu super lengah sedikit apa nggak boleh katakan gitu. Orang usaha itu intinya sama customer pokoknya yo ono etika lah, attitude yang bagus, artinya yo ramah tamah itu gitu. Masalah resep itu kami dari Surabaya, dari paman kami. Ya inspirasinya saya tuh dulu sering lihat konten-konten Om Mas Hendra Mafia Pentol. Beliaunya kan mengembangkan kalau dari sini semua operasional kan nggak bisa bakal berkembang. Artinya cara kita mengembangkan ya gitu, tiap franchise kan itu tumbuh juga di pemikiran. Oh iya ya, nek opo-opo teko kene kan gak mungkin nutup, kita juga nggak bisa buang murah lah, bahan kita murah nggak bakal bisa kan gitu. Modal awal itu saya ya Allah Mas, dibilang orang benar-benar kebentur. Bahkan saya juga pernah Mas pengalaman ya saya ceritakan, ekonomi benar-benar sulit sampai dirasain pereh gak lebih pereh tenan. Datang ke Lamongan tuh niatnya mau cari pinjaman, bener, ke saudara. Saya sampai diajak sholat duha pas itu, ketika itu bener-bener nangis di masjid itu, bener-bener aku nangis. Saya cuma dimodalkan uang 300.000 Mas, zaman 2019 modal 300.000. Bahkan kalau sampai saat ini seandainya rombong aja 2 juta kan nggak logika atau Mas, nggak bisa kan dibuat usaha. Tapi Allah berkehendak lain, semua saya pasrahkan ke yang di atas lah intinya gitu. 300 itu gimana cara muternya gitu, rombong juga belum ada, tapi cacak saya yang di Lamongan itu bilang, wes yakin no awakmu iso. Bener-bener perih nek di kehidupan yang dulu. Mungkin sampean sekarang lihat sekarang aja, aku sudah bisa seperti ini gitu. Kalau balik modal sih enggak sih Mas, itu juga proses buat dulu zaman, jangan kan freezer Mas ya, kulkasnya nggak punya saya, bener. Setiap habis pulang dikipasin pentol, nggak langsung dimasukin ke kulkas, soalnya nggak punya kulkas bener Mas. Sekarang tuh freezer gede-gede banyak. Ya yes, alhamdulillah step by step kita mulai ada peningkatan gitu. Strategi marketing kita itu di media sosial ya gemar membuat cara kasarannya nge-share di Facebook, Instagram, TikTok gitu Mas. Jadi memperkenalkan produk kita gitu. Pencapaian terbesar Mas, saya merasa puas. Artinya gini, seorang saya yang dulunya bukan siapa-siapa, saya bisa merekrut, mendirikan UMKM, menggaji 22 karyawan, itu poin sendiri Mas. Itu kebanggaan sendiri. Dulu ngelihat saya siapa, sekarang siapa, maksudnya saya sudah bisa berusaha seperti ini, bahkan bisa cara kasarane itu sedikit banyaknya itu kita menolong lah artinya gitu. Itu pencapaian terbesar saya, bukan kok aset saya, enggak. Pencapaian terbesar saya itu saya bisa sedikit banyaknya membantu, meringankan jane bocah gak duwe kerjaan itu juga saya prioritaskan, benar-benar anak yang membutuhkan. Dulu pernah juga saya
sudah mendirikan cara kasarane setoran. Sistem dulu itu setoran Mas di Surabaya pas itu bujang saya tuh sudah usaha menggeluti usaha pentol. Saya ngekos ngontrak gitu di Surabaya di Jalan Kiai Tambah Deres. Saya sudah ngomong 4 anak ikut kerja sama saya. Itu bujang Mas dulu. Tapi mungkin saya kenakalan remaja Mas. Akhirnya bertahan sampai 2 tahun. Itu bangkrut lah saya. Ya gak diarani bangkrut, modal sedikit cuma gagal, artinya gagal. Soalnya saya tuh dulu belum punya pikiran nek duit ki angel. Ya itu juga tanpa sokongan orang tua, tanpa uang dari orang tua. Itu uang saya pribadi, bener-bener saya kerja sedikit-sedikit saya buka usaha itu. Terus punya anak buah 4, akhirnya semua saya pulangkan Mas, soalnya nggak bisa gaji. Sebenarnya berkembang pesatnya di Surabaya. Artinya gini, malah di Surabaya itu potensi bener-bener banyak peminat. Cuma kesalahan dari saya, mutlak kesalahan saya dari saya, kenakalan remaja saya gitu. Jadi kegagalan itu guru besar kita gitu. Nggak ada Mas, nggak ada yang sulit. Bener, gak ada yang sulit, gak sombong saya, gak ada yang sulit. Pokoknya kita terima dengan ikhlas. Apapun resikonya, kan semua usaha pasti ada resikonya Mas ya. Kita pasti beresiko, kita mau melangkah ya beresiko kan gitu. Jadi saya anggap itu tidak ada yang kesulitan gitu. Nah, kita berani jual agak murah Mas. Artinya gini, prinsip saya gak usah cari untung banyak. Yang terpenting kita bisa muter. Bisnis kita itu, aku tuh punya prinsip Mas, aku gak bisnis karo manusia, aku bisnisku karo pangeran. Bener Mas, lillahi ta'ala aku bisnis sama pangeran. Poinnya gitu saja. Seandainya jenengan saya sebutkan gajinya anak-anak, itu gak percaya. Jadi mungkin saya jenengan tanya aja sendiri gitu. Jadi saya nggak mementingkan diri saya pribadi. Poinnya ini usaha kita, usaha barengan, kelola bareng-bareng, bukan usaha saya. Kalau saya bener-bener bisnis sama wong, itu gak mungkin kita sampai saat ini kita nggak. Aku yakin, jadi bisnis kita sama yang di atas. Untuk yang franchise Mas, apa untuk yang pokoknya pentol yang urat itu ada, kita ada 6 varian pentol tahu itu 500-an, terus pentol yang tetelan itu 5.000 yang besar, terus pentol yang urat itu 1.000-an. Tapi kita setiap menjual itu pasti gak harus paten segitu Mas, gitu poinnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, pokoknya kok iso cukup Mas. Ya cukup, no, yang penting kita nggak tekor gitu aja. Prinsip kita masak sekian, nggak, jangan ambil sekian. Piro kerene ya kuwi nggenku. Jadi kenapa kita bisa kasih peluang para pembisnis seperti itu kan, jadi ya ada bonusan lah, katakan di pentol kita ada sistem bonusan gitu. Kita membedakan pentol kan susah. Dulu saya yang besar itu ada varian telur ayam, sama besarnya sama yang varian isi dadelan yang tengahnya itu, yang besar yang ada pendile itu. Nah itu kan kita sulit membedakan. Artinya kalau kita buat kebulatan itu kan seperti bola itu kan sama, kan nggak bisa membedakan. Artinya langsung kita lah punya inisiatif beli corong jajal ngono. Ya itu titik terendah kita ya bener-bener gak iso dige muter no dalan. Akhirnya pedgeno pasar gak iso golek utangan. Ya wes pokoknya utangan ini 100-200 niku Mas. Jadi sekarang kan wes usaha kita wes maju kan, wes gak ojo sampai lah utang-utang, sampai apa yang kita punya ya siku kita putarkan itu aja. Orang bisnis itu harus jujur. Artinya gini, sama siapapun kita, apapun itu bentuknya, pokoknya kejujuran itu nomor 1. Artinya jangan pernah menipu
orang yang diajak bisnis kita, itu penting. Jadi kita kasih kepercayaan sama mereka biar kita dipercaya sama mereka. Dukane ya sukane dulu omah iki gak ono sapa-sapa ora aku sakeluarga, saiki ana wong akeh iku senenge. Wis poine iku tok. Dukane ya nek ngalami keadaan sepi udan, kadang itu kita itu anak-anak belum pulang itu kepikiran Mas. Dukane iku tok bisnis kita. Harga franchise itu kita anggap 6 juta itu paket lengkap, kompor, dandang, rombong, semua dari kami. Untuk bahan jualan dari kami juga, itu 1 hari jualan itu dari kami, perintingan dari tim kami ke sana juga, itu 6 juta sudah lengkap. Kalau ada pakai 5 juta itu tabung gas tidak dari kami, payung tidak dari kami, bahan tidak dari kami. Intinya jenengan harus belanja bahan lagi. Untuk yang 2 juta itu brand sama dandan. Kalau kita nggak ada ikatan franchise, kita anggap customer biasa. Ada juga seperti itu, ada juga. Harganya sesuai kita yang bahan kita jual, jadi kita tidak ada bonusan. Ya, kalau franchise kita masih ada bonusan buat mereka gitu. 1 kresek kan 50.000 kemasan, itu kan dikemasi kresek. Yang ada yang isi 150 butir, ada yang 60 butir, ada yang 10 butir, ada yang 100 butir, ada yang jamur itu 60, ada yang isi lombok itu 30 butir besar-besar, ada yang isi telur puyuh itu 25 butir, itu semua 50.000. Jadi kalau kita berfranchise itu nanti ada bonusan 2 kresek itu setiap franchise kita. 1 paketnya 300.000, ada bonusan tersendiri khusus franchise gitu. Kalau masalah omset Mas ya, kalau sekarang hampir penggilingan itu sekarang kami sudah hampir mendekati 1 ton setiap hari. Setiap hari itu hampir 8 kintal 8,5 kintal setiap hari. Hanya 3 kilo 2 kilo gitu ya. Semua itu proses Mas, proses, benar-benar ikut proses ya. Doa kedua orang tua pasti Mas, doa orang-orang terdekat pasti, doa yang orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu pasti. Jadi antara kita anak buah sama juragan ini gak ada bedanya. Saya sering dipisoi cacah jadi waduh gak ada bedanya. Masalah usaha kita bersama gitu, poinnya gitu. Kalau berbelanja sama kita, kalau wilayah Bojonegoro insya Allah sudah penuh. Wilayah Tuban yang belum kan di pusat kota Tuban, kayak yang tepi-tepi itu sudah agak penuh juga. Ya, yang kosong Lamongan. Tapi kita tidak ada pengiriman gitu. Soalnya kita sudah memberi keuntungan lebih buat mereka. Semua franchise kami diambil sendiri. Ya seperti kita tadi contohnya ambil pakai box, pakai mobil ya, kendaraan mereka gitu. Jadi kita nggak ada pengiriman. Tak saya bilang kenapa gitu kok. Masalah mitra saya itu semua anak-anak muda semua. Tidak ada yang basicnya sudah pesan apa, yuk wes podo pinter kabeh. Mungkin ini dari saya, motivasi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.